Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia Buzana Ferli, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang desain instruksional. Pertama-tama, apa sih desain instruksional itu? Jadi, desain instruksional adalah keseluruhan proses menyelaraskan tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran dalam pendidikan formal maupun informal yang terstruktur dan teratur, namun fleksibel. Nah, sekarang bagaimana ya cara kerja desain instruksional itu? Biar makin paham, kita simak dulu yuk ilustrasi berikut ini. Kenalin, ini Bob. Dia adalah seorang kepala bagian mesin. Dan dia baru saja menyelesaikan produk terbaru yang dibutuhkan perusahaan tempatnya bekerja untuk meningkatkan kecepatan proses produksi yang dapat meningkatkan penjualan sehingga memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki beberapa pelatihan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap tim perlu mempelajari sesuatu yang berbeda, tetapi mereka tidak perlu mempelajari semua yang diketahui. Cara perusahaan membuat pelatihan yang memberi orang keterampilan dan informasi yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka lebih baik dengan menggunakan desain instruksional. Berikut cara kerja desain instruksional. Pertama-tama, orang yang melakukan desain instruksional atau bisa kita sebut sebagai desainer instruksional mengumpulkan informasi yang perlu diketahui setiap tim. Kedua, desainer ini akan menerjemahkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dan menggunakannya untuk pelatihan yang difokuskan untuk setiap tim. Lalu, desainer instruksional akan memilih model pelatihan yang dibuat agar jelas dan tepat. Tingkat yang tepat untuk audiens elemen interaktif digunakan untuk membuat pelajar atau orang yang belajar tetap terlibat. Dan pengujian dibuat untuk menjernihkan kebingungan dan memastikan pelajar melakukannya dengan benar. Nah, di sini desain instruksional berperan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan membebaskan Bob atau membantu Bob untuk mengerjakan hal besar berikutnya. Gimana? Sampai sini udah paham dong desain instruksional itu kayak gimana? Tapi pada penasaran nggak? Kenapa sih kita sebagai guru perlu mempelajari tentang desain instruksional? Nah, ternyata desain instruksional itu sangat penting untuk pengembangan bahan ajar yang berkualitas. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Mark Bullen, seorang spesialis pendidikan dari Commonwealth of Learning. Beliau juga menyatakan bahwa desain instruksional memaksa kita untuk beralih dari perspektif yang berpusat kepada konten ke perspektif yang berpusat pada pembelajaran. Jadi, alih-alih mulai dengan pertanyaan, apa ya yang akan saya ajarkan? Maka berubah menjadi dengan apa ya yang saya ingin peserta didik saya pelajari? Atau apa ya yang saya ingin peserta didik saya dapat lakukan setelah pelajaran ini? Sehingga pengajaran yang diajarkan lebih dari sekedar mentransmisikan konten dan belajar lebih dari sekedar menghafal fakta. Wih, tentu ada. Dr. Mark Bullen juga mengatakan bahwa desain instruksional juga membantu kita membuat pilihan media dan teknologi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran. Soalnya, kalau misalnya teknologi yang dipilih tidak sesuai, maka peserta didik malah kebingungan dan tidak bisa menangkap materi pembelajaran dengan baik. Di sini ada 4 hal yang perlu diketahui jika kamu ingin menerapkan desain instruksional pada e-learning. 4 hal ini saya kutip dari YouTube Teen Slate. Yang pertama,
clicking doesn't always create meaningful interactivity. Jadi sekarang ini masih banyak yang hanya menjadikan interaksi pada e-learning hanya sebagai cara mewah untuk mengungkapkan konten pasif tambahan. Misalnya nih, saya membuat interaksi dalam e-learning di mana ada tombol di layar yang dapat diklik oleh peserta didik. Lalu setelah peserta didik mengklik tombol tersebut, maka akan terbuka konten untuk mereka baca atau dengarkan. Nah, setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi peserta didik hanya mengklik saja untuk membuka konten. Jadi di sini kegiatan peserta didik hanyalah menggunakan mouse mereka tanpa belajar apa-apa. Nah, sedangkan yang diharapkan pada desain instruksional ini, e-learning itu tidak hanya sebagai wadah konten, melainkan sebagai tempat latihan peserta didik untuk melatih kemampuannya. Contohnya kemampuan berpikir kritis, sehingga peserta didik dapat benar-benar belajar. Kemudian yang kedua, knowledge and behavior aren't mutually exclusive. Jadi maksudnya adalah sampai saat ini kita meyakini bahwa semakin banyak informasi yang kita berikan kepada peserta didik, maka semakin baik peserta didik dalam melakukan tugas mereka, dalam mengerjakan tugas mereka. Tapi sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Jadi, peserta didik itu hanya membutuhkan jumlah minimal informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas, tidak lebih dan tidak kurang. Yang ketiga, e-learning isn't always the right solution. E-learning tidak selalu merupakan solusi yang tepat untuk desain instruksional. Jadi, kita sebagai pendidik harus benar-benar objektif dengan jenis permasalahan yang kita temui di kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat dan yang terakhir, e-learning is so much more than instructional design. Dalam menerapkan e-learning, kita juga harus mempertimbangkan desain grafis, komunikasi visual, dan desain antarmuka pengguna. Dengan begitu, e-learning dapat mengomunikasikan materi pembelajaran yang disampaikan guru secara visual kepada peserta didik, sehingga mereka atau peserta didik dapat melihat dan peserta didik dan guru dapat berinteraksi dalam pembelajaran e-learning tersebut dengan mudah. Oke, sekian pemaparan dari saya. Bila ada yang kurang atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.